Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, di dalam segmen ceramah Islam kali ini kami akan menerangkan tentang biografi As-Sayyidil Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyid Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah wali kutub Ghaus yang memegang pemerintahan lahir dan batin setelah wafatnya sang ayah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena itu, beliau mendapat predikat sebagai pendamai dan penyatu umat. Kekisruhan itu bermula dari terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar menuntaskan kasus ini. Selanjutnya, kaum muslimin terus-menerus terpecah menjadi dua golongan yang selalu bersengketa dan siap perang hingga sampai tongkat khilafah terpegang oleh Sayyid Hasan ini. Beliau Sayyid Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Dan Nabi sempat mengadzani di telinganya dan memberi nama Al-Hasan. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi, dan jenazahnya dikuburkan di pemakaman Al-Baqi, Madinah. Beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana, dermawan dan wirai. Wirainya terbukti saat beliau tidak mau dunia dan rela melepas pangkatnya menjadi khalifah karena Allah dan demi menghindari pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Pada waktu beliau masih kecil, pernah saat Nabi sedang sujud menjalankan salat menjadi imam dari para sahabat, datang Sayyid Hasan kecil ini yang langsung menunggangi, menaiki leher atau punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bangun pelan-pelan. Setelah selesai salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memperlakukan anak ini tidak sama dengan orang lain?" Nabi Muhammad menjawab, "Anak ini adalah bunga pewangiku. Putraku ini adalah seorang gusti, dan kelak dengan putraku ini Allah akan mendamaikan kembali dua golongan yang bermusuhan." Sabda Nabi ini terbukti setelah Sayyid Hasan memegang jabatan sebagai khalifah menggantikan ayahnya. Setelah ayahnya terbunuh, kaum muslimin terpecah menjadi dua golongan yang selalu berkobar, siap berperang dan sama kuatnya. Muawiyah dan pasukannya siap berperang dan mulai berangkat dari Syam, Palestina, dan berangkat juga Sayyid Hasan beserta tentaranya untuk menghadapi pasukan Muawiyah tersebut. Akan tetapi, setelah kedua pasukan ini terlihat berdekatan, Sayyid Hasan melihat bahwa kedua golongan ini sama kuatnya dan tidak akan ada yang menang kalau tidak melalui pertumpahan darah yang mengerikan dan menakutkan. Maka beliau
mengirim utusan untuk menghadap Muawiyah untuk menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah dan meminta agar hendaknya tidak ada tuntutan apapun. Kemudian Muawiyah menerimanya dan menjadi damailah semuanya. Umat Islam kompak menjadi satu, dan ini terjadi pada tahun 41 Hijriah yang terkenal dinamakan dengan Amul Jamaah, bersatunya umat Islam. Beliau Sayyidil Hasan bin Ali menginfakkan habis-habisan harta bendanya ke jalan Allah, dan ini sampai terjadi 2 kali, termasuk juga sampai alas kakinya atau sandalnya yang sebelah beliau infakkan. Maka beliau hanya memakai alas kaki sebelah. Beliau pernah berkata, "Aku malu dengan Allah jika nanti sampai mati aku belum pernah berjalan menuju rumahnya," yakni menuju Mekah, menuju Ka'bah berhaji. Maka beliau berangkat berjalan kaki dari Madinah sampai ke Mekah, dan itu sampai terjadi berulang-ulang sampai 20 kali. Nasihat beliau kepada putra-putranya, tuntutlah ilmu, jika belum bisa hafal, tulislah dan simpanlah di rumah kalian semua. Demikianlah persahabatku biografi singkat tentang perjalanan kehidupan As-Sayyidil Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya, perilakunya, hingga kezuhudannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.